Jadwal uji coba seleksi akademik PPG dalam jabatan atau yang sering disebut sebagai pretest PPG dalam jabatan berbasis domisili itu sudah diterbitkan. Berikut juga sudah diterbitkan mengenai tata tertib yang perlu peserta penuhi ketika mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai jadwal uji coba seleksi akademik. Berikut tata tertib yang perlu teman-teman peserta seleksi akademik lakukan ketika mengikuti pretest PPG dalam jabatan berbasis domisili tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya, calon peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan, di sini saya tunjukkan berdasarkan informasi yang dimuat di laman ppg.kemdikbud.go.id mengenai jadwal uji coba seleksi akademik PPG dalam jabatan. Lebih lanjut untuk informasi mengenai WhatsApp Group, Bapak Ibu bisa mengecek di kartu ujian yang Bapak Ibu bisa akses menggunakan akun SIM PKB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di layar, ini jadwal uji coba sudah dipetakan. Bapak Ibu silahkan cek saja pada WhatsApp Group, di sana sudah diinfokan. Bapak Ibu masuk pada sesi kapan dan hari apa. Nah, di sini ada sesi 1 yang dilakukan sejak tanggal 8 April Jumat hari yang lalu sampai nanti dilakukan sesi ke-20 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022 pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Nah, ini untuk sesi ya Bapak Ibu ya, sesi ujian untuk pelaksanaan uji coba. Silakan Bapak Ibu nanti ketika mau mencari informasi mengenai jadwal uji coba, silakan cek di laman ppg.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu silakan cross-check di WhatsApp Group masing-masing LPTK pengawas. Di sana ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai edaran atau panduan yang diedarkan pada laman ppg.kemdikbud.go.id mengenai panduan peserta seleksi akademik berbasis domisili. Nah, Bapak Ibu, untuk panduan ini ada halaman 1 sampai dengan 16. Khusus untuk panduan peserta kali ini akan saya jabarkan bahwasannya Bapak Ibu semuanya untuk mendukung pelaksanaan PPG dalam jabatan berbasis domisili ini, seleksi akademik ini, maka sebagai calon peserta juga harus tahu beberapa hal yang perlu peserta imani atau sikapi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diperhatikan. Saya tidak akan membahas mengenai spesifikasi perangkat yang harus dipenuhi oleh peserta. Saya akan membahas mengenai tata tertib atau aturan ketika mengikuti seleksi akademik PPG. Bapak Ibu, sebagai peserta sebelum mengikuti ujian, maka Bapak Ibu silahkan persiapkan laptop sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan peserta silahkan menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi misalnya nama lengkapnya Bu Juduriat, maka aplikasi Zoom-nya atau namanya di sana juga Bu Juduriat. Terus, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Jadi, Bapak Ibu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk kuotanya pastikan minimal ada 10 GB. Peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, botol obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta memasang atau menginstal aplikasi Safe Exam Browser
SEB, dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, untuk ujian yang telah ditetapkan ini bisa dicek pada kartu ujian. Bapak Ibu bisa login ke aplikasi Simpikawin Bapak Ibu semua. Dan poin yang ke-H, peserta bergabung dalam WhatsApp group yang dibuat pengawas H-2. Nah, ada di sana ya Bapak Ibu link WhatsApp-nya. Nah, ketika pelaksanaan seleksi akademik yang perlu Bapak Ibu peserta lakukan yaitu peserta mengikuti dan mentaati instruksi pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Dan peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, itu untuk yang perlu teman-teman lakukan ketika pelaksanaan ujian. Nah, ketika sudah melakukan ujian, apa yang harus dilakukan? Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian, dan selanjutnya merobek coret-coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Nah, untuk tata tertibnya lebih lanjut, di sini dijelaskan nih Bapak Ibu untuk hal yang dilarang, hal yang harus dilakukan. Nah, hal yang harus dilakukan yang pertama ialah peserta memasang aplikasi Save Exam Browser serta masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruang yang tenang. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari HP yang ada aplikasi Zoom-nya tadi. Peserta harus mengikuti dan mentaati instruksi daripada pengawas. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Dan nanti akan diizinkan untuk mengikuti ujian selanjutnya, artinya melanjutkan ujian. Terus, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor, HP yang digunakan dalam posisi hening. Peserta dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal seleksi akademik. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk. Peserta dilarang pergi ke toilet. Peserta dilarang makan atau merokok. Peserta diperbolehkan minum air dari botol transparan. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik jika melakukan tindakan kecurangan. Nah, untuk pelanggaran dan sanksi Bapak Ibu semuanya di sini juga dijelaskan ada sanksi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Untuk sanksi ringan seperti peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan. Sanksi sedangnya peserta terlambat masuk di Zoom. Sanksinya ialah peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Peserta tidak memasang program aplikasi, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Untuk jenis yang berat, ini peserta menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Ya, berat. Ini seperti peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik. Dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Terus, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal, peserta memasukkan data itu juga termasuk pelanggaran berat. Nah, untuk ketentuan tambahan, Bapak Ibu semuanya, di sini juga dijelaskan bagi teman-teman yang nantinya berada dalam keadaan darurat, seperti gempa, badai, longsor, banjir, bandang, yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akan ditunda. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginfokan keadaan tersebut.
Terus jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian apabila lebih dari 10 menit. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya mengenai tata tertib dan jadwal pelaksanaan simulasi uji coba seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.